Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergandengan dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, melukis kuntul baris, salam SDGs Desa. Seperti biasa, Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 kita ada dalam program Sarapan SDGs Desa. Kali ini kita akan mendengar berbagi cerita tentang iron stock Desa Patemon, Kebumen dengan unit usaha hidroponik. Kita ingin tahu nih, iron stock itu apa? Sudah hadir bersama kita Mbak Edi Diana yang mengusulkan temanya iron stock. Saya jadi pengen belajar ini, iron stock itu apa? Selamat pagi Mbak Edi. Ya, pagi Gus Koco, pagi sahabat desa, pagi Pak Prof Yoyon, Gus Ivan, selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu. Ini pagi hari ini yang memberi nama ikon itu ini Mas Rizky ini. Sebenarnya saya mendorong ini adalah satu titik cerah bahwa milenial, bukan milenial, mereka itu bukan generasi Y, bahkan generasi yang di bawah Y-nya itu. Sehingga ini menjadi potensi melihat semangat Mas Rizky dalam membangun desanya, sehingga ini suatu menjadi potensi yang besar karena generasi yang berikutnya ini yang berperan adalah milenial. Dengan adanya minat dari Mas Rizky, tadinya hanya melihat YouTube dengan milenial dekat sekali dengan digital, teknologi informasi, dari situ dia tertarik adanya hidroponik. Kemudian hidroponik ini dekat dengan desanya Ibu Ani. Kebetulan Bu Ani desanya di desa Jati Jajar yang dekat dengan desa Patemon, walaupun perbedaan desa, belajarlah Mas Rizky ke tempatnya Bu Ani, sehingga dengan menggunakan teknologi informasi ini, kemudian mengembangkan di pesantrennya, sehingga dari pesantren juga tidak hanya di lingkup pesantren, tetapi di lingkup desanya. Ini kita bagaimana kita mungkin suatu inisiasi baru ini mulai dari embrio milenial ini yang kita tahu bagaimana desa bisa kita terjunkan pemuda-pemuda yang mempunyai energi baru, makanya disebut dengan ikon tadi, Pak. Itu oleh karena itu Gus Koco,
untuk mempersingkat waktu, saya juga belum kenal dengan kepala desanya ini, mohon maaf, Desa Patemon, karena saya belum pernah ke sana juga, tapi dengan melalui media sosial, jadi kita bisa berdialog. Untuk itu, mungkin Gus Koco, ini suatu bagaimana Mas Rizky, seorang yang masih duduk di bangku SMA lah setara itu di pesantrennya, tetapi bisa menggerakkan teman-temannya dan juga bisa menggerakkan pemuda yang ada di desa. Itu yang menjadi kita harus belajar, kami, saya terutama belajar ke Mas Rizky, bagaimana proses tumbuhnya minat, kemudian bisa menggerakkan desa nantinya dengan hidroponik ini. Tentunya tidak hanya hidroponik, potensi-potensi desa lainnya itu bisa dikembangkan lewat Mas Desa Patemon maupun desa-desa sekitarnya. Tentunya ini akan kita bangkitkan, bagaimana milenial bisa bangkit di desa dengan segala potensi yang ada. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana kita mengelola skill atau keterampilan generasi Y ini dengan potensi yang ada. Nah, ini bagaimana model-modelnya nanti supaya pembelajaran dari sini kita bisa lihat nanti, sehingga modul-modul pelatihan seperti apa dengan milenial. Ketiga, itu Gus Koco kita bisa mempelajari ini, kemudian kedekatan kehidupan milenial. Jadi masuk digitalnya, masuk pengembangan community masyarakat desa, tetapi dikuatkan dengan kedekatan pesantren di sini, spiritual milenial itu lebih kuat, sehingga nanti mudah-mudahan melalui pola-pola seperti ini kita bisa membangun desa dengan pendekatan spiritual, juga pendekatan pengembangan usaha dengan teknologi informasi. Mungkin itu Gus Koco, saya belum menyapa semua. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita langsung ke Pak Rizky. Halo pagi Rizky, bisa komunikasi? Selamat pagi Gus Koco. Oke, silakan berbagi cerita. Dengan siapa saja yang ada di situ, dan waktu sepenuhnya silakan mau berbagi cerita apa di kesempatan kali ini. Sebelumnya salam hijau untuk seluruh sahabat-sahabat hidroponik dimanapun berada, terutama para alumni hidroponik Dewa Jati. Saat ini saya sendiri Rizky Fatur Rahman selaku santri di Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5 SMK Marifin Gombong. Kemudian di sebelah kiri saya ada Kepala Desa Patemon, Kebumen, Bapak Sujiman. Terus di sebelah kiri kami ada pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5, beliau Kiai Muhammad Makmuri. Terus tidak lupa ada santri kami juga, teman kami di Pondok Pesantren, ada Mbak Fatatun Malihah, lurah pondok di pesantren kami. Terus sebelah kirinya lagi ada Ibu Sarwidah selaku alumnus juga di hidroponik Dewa Jatinya Ibu Ani Sarpin. Terus tidak lupa idola kami semuanya, sang inspirator Ibu Ani Sarpin. Beliau selaku alumnus juga dari BPLM dulu di Jogja, yang merupakan program dari Kemendes, yang kemudian mengembangkan hidroponik di Dewa Jati di Jajar. Kemudian berkat beliaulah saya mengambil ilmunya di bidang hidroponik, yang akhirnya sampai saat ini kami kembangkan di Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5 Gombong. Sekitar tahun 2020 akhir bulan Agustus kemarin, kita bersama para santri mencoba untuk mengembangkan hidroponik di pesantren, yang nantinya tujuannya adalah para santri ini ketika terjun di masyarakat, ketika keluar dari pesantren, nanti bisa menularkan kepada sahabat-sahabatnya, kepada saudara-saudaranya, dan juga bisa untuk mengembangkan desanya masing-masing. Nanti bisa bersinergi dengan pemerintah desa, jadinya
desa itu bisa akan menjadi maju dengan adanya para santri. Karena kalau menurut saya pribadi, pesantren itu adalah miniatur village. Jadi di pondok itu dilatih bagaimana kita bermasyarakat. Itu kenapa di pondok pesantren ada yang namanya lurah pondok. Nah, sama halnya ketika di desa ataupun di kelurahan ada lurah juga. Nah, kami sebagai santri atau sebagai masyarakat diajari bagaimana kita bermasyarakat di pondok pesantren dan juga bagaimana kita untuk bisa mengembangkan potensi kita yang nantinya pasti akan dibawa ke masyarakat juga. Begitu Gus Koco. Oke, silakan. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Lurah atau pimpinan pondok pesantren? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sujiman Gras Bantoro, Kepala Desa Patemon. Intinya saya mengapresiasi adanya hidroponik ini yang dikembangkan oleh pesantren di Desa Patemon, dan kebetulan beliau Kiai Muhammad Mahmuri sebagai kepala desa sebagai kepala sekolah di SMA Ma'arif juga. Nah, saya memberikan apresiasi karena kita bisa bekerja sama. Intinya kita pun dari pihak desa, karena potensi di Desa Patemon itu sendiri untuk usaha hidroponik itu saya yakin akan berkembang karena kaum milenial yang ada di Desa Patemon itu sendiri cukup signifikan, cukup banyak, karena ada sekitar 752 jiwa dengan 128 KK itu sendiri. Saya sekali lagi berterima kasih kepada pengasuh pondok pesantren maupun Mas Riki sendiri, yang mana nantinya sebagai pembimbing ataupun memberikan edukasi kepada masyarakat Desa Patemon. Mungkin itu yang jelas. Kami sangat dari pemerintah Desa Patemon itu sendiri yang jelas mengapresiasi dan minta kerjasamanya nanti supaya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Patemon. Kurang lebihnya terima kasih, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Kiai, ada yang ingin ditambahkan Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih sekali pada Kementerian Desa melalui program Sarapan SDGs Desa ini. Seperti yang tadi kami disampaikan oleh anak kami, Mas Rizky, beserta Bapak Kepala Desa Patemon, Bapak Sujiman, bahwa keberadaan kami pondok pesantren itu ada di sekolah, yang sekolah itu ada di Desa Patemon, yang alhamdulillah sudah bersinergi bersama. Kita untuk berusaha membangkitkan ekonomi desa untuk ketahanan pangan ke depan tanpa menyehatkan. Ya, ide ini disampaikan oleh Mas Rizky kepada kami dan kami sambut dengan sangat baik, sehingga ini sudah mulai berjalan dan sudah mulai bisa menghasilkan sesuatu. Yang akan kami sampaikan dalam kesempatan hari ini sebenarnya kita sederhana, Bapak, bahwa santri itu harus bisa dan mau jadi apa saja, kapan saja, di mana saja, selagi itu hal baik. Karena fungsi pondok pesantren adalah selain sebagai lembaga pendidikan, juga sebagai lembaga dakwah dan lembaga pengabdian masyarakat atau lembaga pengabdian sosial. Nah, untuk membekali para santri kami ke depan bisa mewujudkan 3 fungsi pondok pesantren ini, maka santri dididik untuk bisa mengabdi di masyarakat dan bisa menyebarkan risalah dinil Islam. Karena itu di pondok kita itu kita terapkan panca jiwa santri. Panca jiwa santri yang harus dimiliki oleh setiap santri sehingga nanti mampu mengembangkan apa yang dimiliki oleh santri tersebut. Panca jiwa santri itu pertama adalah keikhlasan. Jadi setiap santri itu diharapkan mampu melakukan pengabdian dakwah dengan ketulusan hati. Karena kita ketahui bersama generasi milenial itu mengalami kehambaan spiritual keikhlasan, sehingga ini menjadi permasalahan tersendiri bagi orang di luar pesantren. Biasanya sudah termasuk
sudah terpengaruh oleh tingkat materialisme yang sangat kuat, dan kita berusaha untuk mengimbangi agar ruh daripada pengabdian itu tidak hilang, maka harus didasari dengan keikhlasan. Yang kedua, santri itu harus punya kemandirian dalam berbagai hal. Nah, ini penting sekali agar kenapa santri lepas dari pesantren itu, tamat dari sekolahnya, tidak harus menggantungkan diri kepada orang lain. Dan ini tentunya perlu life skill yang mumpuni. Selain dengan dasar karakter pondok pesantrennya, juga disertai dengan spesifikasi yang harus dimiliki oleh para santri. Banyak spesifikasinya, yang salah satunya adalah hidroponik itu sendiri. Kemudian santri itu juga harus punya kesederhanaan. Sederhana di sini, mohon maaf, jangan dipahami bahwa santri itu harus kumuh, tidak. Sederhana di sini dalam arti adalah santri itu harus punya skala prioritas, mana membedakan kebutuhan dan mana keinginan. Karena banyak orang yang kemudian mengalami permasalahan pribadi maupun hal lain karena tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Dan santri itu harus sederhana, artinya adalah tahu mana kebutuhan dan tahu mana keinginan. Sehingga lebih punya skala prioritas untuk mengedepankan keinginannya dengan hal-hal konsep yang sederhana itu tadi. Bahkan di kami itu santri nggak boleh kumuh, santri nggak boleh baju nggak boleh penampilannya itu leseh, harus energik dan berpenampilan indah. Kemudian yang selanjutnya, santri itu harus punya jiwa ukhuwah Islamiyah, bahwa di pesantren kita ukhuwah ada 3 macam, baik basyariyah, diniyah maupun watoniyah. Ini yang penting sekali, ukhuwah sesama manusia tanpa memandang agama, ukhuwah diniyah tanpa memandang paham lain dan sebagainya, dan yang terakhir adalah ukhuwah watoniyah, menjaga kesatuan negara Republik Indonesia ini. Ini buktinya kami mencoba bersinergi dengan pemerintah Desa Patemon sebagai bentuk ukhuwah watoniyah kita. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kebebasan. Santri itu bebas memilih masa depannya. Sehingga di pesantren itu dibekali bebas, silakan mau belajar apa dengan dasar fondasi agama. Jadi sebetulnya pesantren itu dalam pandangan kami, ilmu agama, kitab kuning, hadis, Al-Quran itu adalah dasar. Ya, kemudian bangunan megahnya ke depan itu bebas, yaitu dengan apa? Spesifikasi ilmu pengetahuan yang ia perdalam itu di mana. Santri kita ada yang memperdalam di IT-nya, santri kita ada yang memperdalam di ilmu keguruannya, santri kita ada yang memperdalam di bidang videografinya. Nah, untuk Mas Rizky ini, selain beliau kuliah, saat ini sudah kuliah di KPI Penyiaran Islam, beliau tertarik kepada, anak kami ini tertarik kepada hidroponik. Ya, kita beri kebebasan, silahkan. Jadi pesantren itu tidak membatasi kamu mau jadi apa, tidak. Mau jadi politikus silakan, mau ekonomat silakan, mau manajer silakan, mau pedagang silakan, wira swasta silakan, guru silakan, kiai silakan, bahkan menjadi orang desa yang jadi pilihannya sendiri juga silakan. Mungkin itu Bapak yang selama ini mungkin belum terserap oleh masyarakat secara umum. Kami harapkan ke depan santri An-Nahdiyah 5 SMK Marif 5 Gombong ini bisa berkembang pesat. Mohon doa restunya, bekerja sama dengan pemerintahan Desa Patemon. Kami harapkan Kementerian Pedesaan ke depan juga bisa memberikan support terhadap kami dalam bentuk berbagai hal, karena kami masih sangat terbatas dengan fasilitas dan sarana prasarana. Mungkin itu dulu sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ani, ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih Pak Koco. Bu Eti, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu Ani, maaf nggak nyapa tadi saking groginya ya, nih, sinyal kurang bagus ya. Silakan Bu Ani. Ya, di sini saya hanya mendampingi Mas Rizky yang memang alumni hidroponik dari Dewa Jati, dari Taman Belajar Wisata Taman Belajar dan Wisata di Desa Wisata Jati Jajar Ibu di sana. Nah, terus memang waktu itu saya hanya bicara sedikit. Jadi memang awal mulanya saya itu awalnya dulu memang belajar sesuai dengan Mas Rizky tadi infonya dari BPLM. Di sana saya juga belajar dengan para PSM. Nah, alhamdulillah niat saya untuk mengembangkan ilmu dari BPLM yang saya peroleh itu untuk lebih luas lagi. Alhamdulillah ini Mas Rizky dari pondok pesantren sudah bisa menularkan ilmu dari BPLM yang salah satunya program dari Kemendes begitu Ibu. Alhamdulillah. Jadi
Mas Rizky tidak hanya mengembangkan di pondok pesantrennya, juga pada teman-teman pemudanya ya Mas Rizky ya, begitu Bu. Saya rasa sih nggak banyak dari saya Bu, termasuk pengembangan untuk saya sendiri, untuk yang waktu itu Bu Eti pernah ngendika dari Sabang sampai Merauke ya Ibu, itu dengan adanya waktu itu dengan berkembangnya hidroponik peduli lingkungan di rumah saya, lama-lama semakin berkembang sehingga membuat salah satu salah satu ketua hidroponik hijau di Jogja itu, hidroponik Jogja, itu waktu itu Mas Bayu Widinugroho datang ke Desa Jati Jajar untuk membuat video YouTube yang kontennya menggunakan hidroponik saya, dan sampai sekarang hidroponik Dewa Jati alhamdulillah sudah bisa menyebar luas di Nusantara. Oke, terima kasih. Ini termasuk Bu Sarwida juga dari Desa Banjarreja sudah bisa mengembangkan hidroponik dari Dewa Jati. Demikian. Silakan Pak Koco. Terima kasih Bu Eti. Rizky, terima kasih. Dengan hidroponik, kenapa pilihannya hidroponik? Apakah karena memang lahannya tidak ada sehingga kemudian pilihannya menggunakan hidroponik sebagai media tanam? Atau bagaimana? Silakan, Rizky. Ya, seperti yang dikatakan Gus Koco tepat sekali. Pertama, karena yang saya tahu hidroponik itu merupakan metode bercocok tanam menggunakan media air yang tidak perlu menggunakan lahan yang luas. Nah, karena saya tinggal di pesantren yang notabene-nya ya kami masih numpang istilahnya ya. Jadi kami bagaimana caranya bisa menanam di pesantren dengan kondisi lahan yang seadanya atau terbatas. Maka dari itu saya mencoba untuk searching, untuk mencari referensi bagaimana sih cara nanam itu yang asik, bersih, tidak perlu nyangkul, tidak perlu nyiram setiap hari, tidak perlu pupuk berkali-kali. Nah, maka dari itu saya tertarik dengan hidroponik. Nah, seperti yang dikatakan Ibu An tadi, ketika Mas Bayu Widinugroho ke tempat Ibu Ani, kebetulan waktu itu saya masih kelas 2 SMK kalau tidak salah. Bu Eti, mohon maaf, sekarang saya kebetulan sudah tamat dari SMK, namun masih tinggal di pesantren. Waktu itu saya tertarik karena saya melihat thumbnailnya di YouTube itu ada muncul sosok perempuan asli Kebumen. Ternyata saya amati Ibu Ani, dan dari situ saya mulai cari video tutorial bagaimana cara nanam hidroponik. Terus akhirnya saya eksperimen sendiri di rumah dengan seadanya. Terus saya nekat beli peralatan di online dengan harga yang terbatas karena yang namanya santri pasti modalnya tidak begitu banyak. Dah, waktu itu kebetulan pas ada acara menjelang KKN saya dan teman saya untuk halo? Ya. Kebetulan saya diajak teman saya untuk ke tempat Ibu Ani. Katanya di sana itu ada hidroponik. Pas saya ke sana, alhamdulillah saya bertemu Ibu Ani, terus dikasih hal-hal baru. Banyak sekali ilmu-ilmu baru tentang hidroponik yang tadinya saya menanam dengan sembarangan. Akhirnya berkat Ibu Ani, saya bisa lebih ada tambahan ilmu. Kemudian saya tidak mau untung sendiri. Kami mengajak para santri juga untuk saya ajak ke tempat Ibu Ani untuk belajar bersama di sana. Setelah pulang dari tempat Bu Ani, akhirnya kita memutuskan untuk membuat hidroponik di pondok pesantren yang kami beri nama sekarang Hidrosantri. Suatu akronim dari hidroponik santri An-Nahdiyah 5 SMK Ma'arif 5 Gombong. Begitu Gus Koco. Jenis tanaman apa aja yang dikembangkan? Bagaimana? Tanaman apa aja yang dikembangkan di situ? Oh, untuk tanaman seperti sayur biasanya yang ada di kampung-kampung atau di pedesaan. Kami menanam kangkung, di belakang kami ada kangkung hidroponik, terus ada pakcoy juga di bagian kedua. Terus ini juga ada tanaman cabai rawit yang
alhamdulillah sudah mulai menua. Dan kebetulan ini tanaman dari pengasuh saya, Gus Koco. Jadi pengasuh kami juga tertarik dengan hidroponik. Akhirnya mencoba di rumah. Tadi malam saya bawa ke sini untuk tak tampilkan. Ini bukti bahwa hidroponik itu bisa diterapkan oleh siapa saja, termasuk seorang kiai yang super sibuk. Di mana-mana kan kiai itu pasti sibuk, apalagi sebagai tenaga pendidik, kepala sekolah, tapi masih bisa menyempatkan juga untuk berhidroponik dan hasilnya juga bagus, Gus Koco. Begitu. Secara ekonomis memang sudah ada hasil atau hanya untuk keperluan masing-masing, kalau kata di pesantren berarti hanya untuk kebutuhan santri, atau itu juga sudah sampai pada skala bisnis? Alhamdulillah, semenjak kami panen pertama, kami masih mengonsumsi untuk para santri saja. Tapi kemudian kami berpikir, kalau seperti ini terus tidak akan berkembang, kami akhirnya membuat yang namanya media sosial, waktu itu Facebook. Nah, ketika saya upload di Facebook, mulai banyak orang tahu ternyata di pesantren ini ada hidroponik. Terus saya buat story WA, kemudian banyak beberapa orang itu tertarik, Mas, itu kangkungnya dijual apa enggak? Itu dijual apa enggak pakcoynya? Kalau dijual, saya besok boleh dong beli gitu. Sampai sekarang alhamdulillah yang menjadi langganan kami, terutama dosen kami di kampus, selalu meminta hidroponik dari kami untuk menjadi santapan di rumahnya. Terus juga kemarin ada beberapa teman saya, salah satunya adalah atlet tinju Kabupaten Kebumen, juga sudah mempercayakan produk kami hidroponik santri untuk menjadi makanan untuk diet, karena kebetulan sekarang sedang proses penurunan berat badan. Dan yang di depan ini, Gus Koco, kemarin saya upload karena untuk persiapan acara ini, ternyata ada sahabat saya dari luar kecamatan yang pesan, Mas, itu kalau pesan kangkungnya harus pre-order dulu apa tidak? Saya jawab kalau iya lebih bagus, lebih enak. Akhirnya beli 2 kilo. Yang biasanya kami jual hanya paling beberapa ikat untuk satu orang, yang ini belinya 2 kilo. Nah, dari seiring berjalannya waktu, dari penjualan kami akhirnya bisa untuk modal beli nutrisi, beli bibit, dan juga untuk beli peralatan seperti ini, styrofoam. Bukan hanya kami menjual styrofoam saja, bukan menjual sayur saja, tapi kami juga melayani pemesanan baik bibit, baik media tanam, nutrisi, maupun peralatan seperti styrofoam ini, Gus Koco. Oke, Pak Kades, dengan pengembangan hidroponik ini, apakah kemudian menurut Pak Kades akan menjadi potensi bisnis di desa, atau ini lebih dalam konteks memenuhi kebutuhan masyarakat saja? Kalau untuk saat ini dari pemerintah desa, yang jelas untuk konsumsi, tapi yang ke arah bisnis itu akan kami harapkan nanti kita akan bekerja sama dengan pesantren maupun sekolah SMA Ma'arif 5 ini. Itu emang dari desa sendiri itu saat ini terus terang aja kalau untuk PAD di Desa Patemon itu belum belum mencukupi untuk menambah perekonomian di Desa Patemon ini sendiri, karena PAD yang kami terima sekarang ini cuman mengandalkan dari sawah kemakmuran. Jadi adanya hidroponik yang digagas sama Mas Rizky maupun Pak Kiai ini, kami memberikan apresiasi sehingga nantinya di Desa Patemon itu sendiri insya Allah, dan kami yakin nantinya kalau memang kita akan berusaha terus-menerus, saya yakin akan meningkatkan perekonomian di Desa Patemon sendiri. Mungkin gitu, Gus Koco. Oke, ke Pak Kiai mungkin. Pak Kiai, dengan pengembangan hidroponik yang sudah dilakukan, apakah pondok pesantren juga ada rencana lebih lanjut ke depan tentang pengembangan hidroponik ini?
Oke, terima kasih Gus Koco bahwa kami rencana akan membuat greenhouse yang lebih besar sehingga nanti kebutuhan dasar pangan para santri ini bisa terpenuhi melalui hidroponik, dan kami akan bersinergi dengan pemerintah desa. Kami harapkan pasca acara ini nanti kita bersinergi dengan pemerintahan desa, kemudian bisa diadakan pelatihan-pelatihan baik yang dari ibu-ibu PKK maupun dari Karang Taruna maupun unsur-unsur yang lain, sehingga nanti menjadi benar-benar cita-cita kita hidroponik jadi iron stock di Desa Patemon ini bisa terwujud, Pak. Selain pengembangan pesantren. Dan karena pesantren kita itu sebenarnya ada di dalam sekolah, yaitu sekolah SMK Ma'arif 5 Gombong, kita bersinergi juga dengan unsur-unsur terkait yang kebetulan hari ini baru hitungan hari ini, Pak. Pondok ini dari 2013 kemudian sampai sekarang sudah 96 santri. Kemudian baru-baru ini, baru 1 bulan belum genap ini, saya jadi kepala sekolah. Sehingga ketika saya jadi kepala sekolah, kami harapkan nanti kami bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang nanti akan mendukung pengembangan hidroponik ini di pesantren. Sudah kami rencanakan, sudah kita siapkan lahannya, akan dibuatkan greenhouse. Karena untuk selama ini Mas Rizky ini luar biasa. Awal dari di EPR belakang sekolah itu loh, boleh Pak, enggak Pak ini buat seperti ini. Oh, saya sangat dukung. Setiap kali gerakan-gerakan santri yang punya ide-ide cemerlang, saya tidak pernah memberikan batasan Bapak. Sehingga silakan berdukung di mana saja, termasuk di media sosial. Tadi sudah disebutkan bahwa sekarang kita sudah punya YouTube Hidro Santri ya Mas ya. Ada YouTube Hidro Santri, ada Facebook, ada Instagram. Ke depan kami harapkan bisa masuk ke Twitter dan media sosial yang lain. Karena kami harapkan hidroponik ini bisa menjadi ikon tersendiri karena selain sehat bernutrisi, ini lebih sederhana, simpel, dan bisa diatur dengan sedemikian indah Pak. Sehingga sangat tepat ketika ada di lingkungan sekolah maupun di pondok pesantren yang lahannya sangat terbatas. Nah, kemarin kita juga sudah mengembangkan lagi ke daun obat-obatan, apa itu? Daun mint ya Mas ya? Ya daun mint. Dan ternyata setelah ditanam, Bapak Ibu guru serta ustadz-ustadz yang lain itu sangat antusias. Ayo buatkan air mint, Kak. Ini artinya ke depan memang peluang hidroponik ini sangat besar, Bapak. Kenapa? Orang semakin banyak berpikir kesehatan. Nah, kesehatan ini menjadi prioritas utama. Hidroponik itu menjadi solusi permasalahan global yang ada di dunia sampai di Indonesia dan khususnya di Kebumen Gombong ini. Semua orang ingin sehat dan hidroponik inilah yang bisa menjadi daya tawar tersendiri ketika orang ingin sehat tanpa mengkonsumsi makanan yang berpestisida. Harapan kami dari Kementerian Desa nanti mungkin bisa berkomunikasi lebih lanjut agar greenhouse kami bisa segera terwujud yang dengan skala besar, Pak. Terima kasih mungkin. Untuk edukasi ke santrinya sendiri, apakah hidroponik menjadi salah satu pembelajaran untuk santri atau bagaimana? Oh Pak. Jadi yang mengelola ini Mas Rizky dengan para santri. Kalau saya paling saya juga belajarnya ke santri Pak, ke Mas Rizky, kemudian ini kebetulan lurah Pondok Putrinya di samping saya. Dialah yang justru sering lebih aktif daripada saya. Paling kalau saya sih numpang selfie kalau pas panen sini Pak, nah gitu. Kalau yang praktisinya adalah para santri semua. Dan saya pun nanam lombok ini diajari oleh para santri Pak. Jadi memang ada sistem 2 arah di pesantren itu. Di pesantren ada sistem transfer ilmu 2 arah. Ini pas dengan Pancajiwa santri yang berjiwa bebas tadi itu Pak. Silakan mau belajar apa saja. Nah, mungkin itu Pak. Oke, mungkin ada santriwati atau ibu pengasuh yang ingin menambahkan sebelum kita nanti akan mendengar dari Gus Ivan. Silakan. Mungkin ada? Kata Tun, silakan. Silakan. Oke, saya sebagai santri akan menyampaikan peran santri sebagai objek pembelajaran di Pondok Pesantren An-Nahdiyah 5 Gombong. Para santri berperan bukan hanya sebagai objek pembelajaran, namun juga sebagai subjek bagi para santri yang belum tahu dan ingin mengembangkan potensinya di hidroponik. Dan nanti setelah kita selesai berproses di pondok pesantren, di dunia kerja kita dapat mengimplementasikannya, kemudian di lingkungan masyarakat juga bisa
mengajarkan kepada teman-teman yang lain. Terima kasih. Oke, ada yang ingin ditambahkan, Ibu? Udah cukup? Sedikit Pak Gojo. Silakan. Yang baju ingu itu Ibu Sarwidah. Kemarin juga kami bersama Bu Sarwidah dengan Hidro Santri sempat mengadakan gerakan atau program yang kami beri nama ASBS atau ambil secukupnya, bayar seikhlasnya. Jadi kami menanam sayuran, kemudian Ibu Sarwidah di lingkungannya memajang sayuran itu, silakan bagi siapapun yang mau ambil secukupnya boleh, bayar seikhlasnya saja. Jadi kami juga ada unsur sedekahnya meskipun tidak sepenuhnya sedekah gitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Informasi-informasinya luar biasa bagaimana kolaborasi antara santri dengan lingkungan, dengan desa, dan kemudian bagaimana pengembangan cara bercocok tanam dengan hidroponik. Kita akan kembali setelah yang satu ini dan mendengarkan pandangan-pandangan dari Gus Ivan dan juga penasihat menteri kita Prof. Yoyon. Jangan kemana-mana, tetap di Sarapan SDGs Desa. Kembali ke Sarapan SDGs Desa. Jadi kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana sinergi kolaborasi di tingkat desa, lembaga pendidikan, SMK, dan juga pondok pesantren bersinergi untuk kemudian mengembangkan potensi-potensi santri, potensi-potensi siswanya, kemudian merambah kepada harapannya adalah merambah kepada bagaimana ikut mengembangkan potensi desanya. Silakan Gus Ivan memberikan responnya. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian. Kalau berbicara mengenai hidroponik ini memang tantangannya di penjualan Gus Koco, kerabat desa. Tadi sudah disampaikan kalau untuk kebutuhan sendiri tentu saja ini bisa mencukupi gitu. Begitu ada pasar, dan tadi sudah menyampaikan menggunakan Facebook dan sebagainya. Jadi sebetulnya pasar utama dari produk-produk hidroponik ini memang pasar-pasar yang sifatnya tidak untuk umum ini, tapi pasar yang khusus, yang terutama pasar-pasar yang meminati aspek kesehatan. Jadi di Kementerian Desa misalnya itu ada beberapa off-taker, beberapa pedagang yang memang khusus menangani pasar-pasar seperti ini. Gitu. Jadi mungkin ada baiknya nanti Bu Eti sambil jalan begitu nanti dikembangkan, dihubungkan dengan para off-taker tersebut. Kalau ingin dikembangkan lebih luas gitu kan. Tapi kalau mau di level lokal tentu saja belum sampai ada kebutuhan seperti itu. Tapi bagi SDGs desa sudah akan mendukung aspek lingkungan yang ada di desa. Ada yang menyampaikan misalnya, kenapa harus hidroponik untuk desa yang lahannya luas gitu, lebih cocok untuk kota gitu. Tapi memang di samping untuk lahan kecil juga ada pasar atau konsumen untuk produk-produk pertanian hayati. Ya. Jadi di IPB Bogor misalnya, ya itu yang sudah pernah merasakan pertanian hayati, ya hidroponik yang organik gitu, itu bisa merasakan memang bedanya, rasanya ada bedanya Gus Koco. Jadi kangkung hidroponik dengan kangkung yang ditanam di lahan biasa itu tidak hanya bentuknya beda, tapi rasanya juga beda. Ada yang mengatakan ini ada rasa manisnya dan sebagainya. Jadi
saya kira memang ini sangat menarik ya. Bahkan sudah ada pasarnya sendiri ya. Yang memang tidak perlu banyak memang. Pasar itu memang tidak perlu banyak. Pasar organik memang tidak perlu banyak tapi tetap menguntungkan. Itu yang penting seperti itu, Gus. Dan yang dibutuhkan soal kontinuitas panen daripada di lahan luas. Jadi seperti itu, Gus Koco, Kerabat Desa sekalian. Oke, jadi satu tantangan hidroponik memang tantangan hidroponik mungkin karena memang produknya ini lebih pada segmen spesifik untuk penjualan dan juga mungkin di tahap awal lebih pada bagaimana untuk keperluan sendiri, konsumsi lingkungan dan seterusnya, dan mungkin memang secara segmentasinya perlu ada pengharapan khusus ketika bicara segmentasi pemasarannya. Prof. Yayan, monggo. Ada catatan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eti, Bapak Ibu di Desa Patemon ya. Pagi Pak Koco. Betul ya Patemon ya? Patemon ya. Betul. Patemon itu berarti sebelah timurnya Jati Jajar itu ya, Kebumen itu? Ya. Oh, jadi bisa satu rute gitu kalau dari Jati Jajar terus Patemon. Satu rute perjalanan. Satu rute perjalanan maksudnya gitu lah. Yang jauh desanya Pokemon, Pak. Dulu saya pernah memberi ada mata kuliah namanya prosumen, kalau nggak salah ya. Prosumen itu gabungan dari produsen ya, yang sekaligus menjadi konsumen. Itu konsep pada waktu kita krisis 98 ya, atau mungkin sebelumnya. Intinya prosumen itu ya kita memproduksi sendiri, kemudian kita mengkonsumsi sendiri ya. Apalagi tadi Gus Ipan untuk lahan-lahan yang tidak bermanfaat, lahan-lahan sempit dan sebagainya. Bagus sekali itu kalau pesantren seperti itu. Tadi saya mendengar dari Pak Kiai memang esensi pesantren itu begitu sejak dulu ya. Ya cuman pada waktu Pak Menteri Agama Mukti Ali itu masuklah di pesantren itu pendidikan keterampilan ya, vokasional ya. Tapi esensi pesantren itu satu, tidak memiliki rasa intinya memiliki kerja keras, memiliki bekerja apapun yang penting halal ya, kemudian gabungan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual itu jadi satu ya. Dan yang paling sangat menonjol pada waktu dulu lulusan pesantren itu, kalau boleh saya menyebut lulusan ya, itu bekerja dimanapun tidak ada masalah karena dia siap dengan situasi yang dihadapi. Artinya apa, dalam bahasa sekarang itu life skill-nya itu sudah tertanam gitu loh. Nah, kita ini bukan kadang-kadang ya, kita ini terjebak yang diutamakan itu hard skill-nya dulu ya, keterampilan vokasional. Sebetulnya itu nomor 2. Nomor pertamanya itu soft skill-nya dulu ya. Tadi ada kemampuan untuk berusaha, ada kemampuan untuk meningkatkan diri, ada kemampuan untuk bekerja dimanapun ya, tidak memandang pegawai negeri dan sebagainya. Terus saya kira nilai-nilai pesantren begitu. Kalau sekarang masuk di hidroponik itu satu cara yang tadi alat yang untuk mewujudkan nilai-nilai kepesantrenan itu. Saya tidak bicara di teknologi atau teknik hidroponiknya, tapi tadi saya setuju dengan Gus Ipan. Orang kita itu kan sekarang lagi gandrung-gandrungnya produk-produk organik. Ya, ada beras organik, ada sayuran organik, ada macam-macam. Dan itu pasarnya pasar istimewa itu, bukan pasar bawah, tapi pasar menengah ke atas. Ya, orang-orang kota yang merasa terancam oleh pestisida dan sebagainya,
ya kembali ke mengkonsumsi yang hidroponik itu tadi. Dan itu jenisnya banyak sekali. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kemudian dikembangkan dalam satu konsep ketahanan pangan itu, ya paling tidak untuk pesantren atau untuk desa pertemuan itu, ya lumbung pangan lah, lumbung pangan di situ saya kira sangat bagus sekali. Ya, lumbung pangan dalam arti tidak hanya sayuran hidroponik, ya lain-lainnya, ada berasnya, ada padinya, ada ubinya dan lain-lain lah, ketahanan pangan yang seperti itu. Karena apa? Karena ke depan itu ketahanan pangan ini sangat penting. Ya, kemarin saya di tempat mana itu ya, 3 hari hujan berturut-turut itu dengan kondisi yang sangat luar biasa, ternyata di rumah persediaannya habis itu. Untung sekarang bisa pakai Gojek, bisa pakai online dan sebagainya. Jadi ketahanan pangan itu sangat luar biasa di level individu, di level keluarga, di level masyarakat dan lain sebagainya, itu sangat penting sekali. Jadi kalau konsepnya dikembangkan menjadi ketahanan pangan dalam konteks lubung desa dan lain. Tapi bukan dalam konsep Bulog ya. Konsep Bulog itu kan berasnya luar biasa, tapi kemudian dikonsumsinya punya masalah itu. Jadi tidak seperti itu ya. Skalanya kecil-kecil aja. Ya, skalanya kecil. Kalau tiap desa punya lumbung pangan yang merata di mana-mana itu fungsi-fungsi secara nasional itu mungkin bisa dikurangi. Ya. Nah, cuman masalahnya kemudian tadi Ibu Sipan mengatakan itu satu, keberlanjutannya jangan sampai bosan dan sebagainya. Ya, ini suatu awal yang sangat baik. Ya. Yang kedua ya paling tidak itu dikonsumsi sendiri. Ya. Saya juga sudah mulai ini di tempat saya, di rumah saya ini ada tanaman-tanaman yang bisa dimakan sendiri. Ada jahe, ada kencur, ada beras kencur maksudnya ya, yang kencur yang untuk beras kencur itu. Kemudian ada cabai, ada ya yang begitu-gitulah. Untuk sendiri aja, bukan untuk yang lain-lain. Kalau meluas ke tetangganya itu sangat bagus. Dan saya mengapresiasi tadi teman-teman Pak Lurah, Pak Kepala Desa, Pak Kiai, ibu-ibu dan sebagainya ya. Saya kira kegiatan seperti itu bagus sekali lah. Bagus sekali. Cuman saya agak harus mempertanyakan ke Gus Ivan tadi itu. Kalau organik itu rasanya beda gitu ya dengan yang biasa. Apa itu ada kaitan dengan yang menanamnya apa enggak ya? Kalau kangkung agak manis, wah itu karena ditanam oleh ibu-ibu gitu loh. Kalau agak kecut mungkin ditanami. Tapi enggak ada ya gitu ya Gus Ivan, enggak ada lah itu ya. Saya setuju itu dikembangkan lebih lanjut teman-teman. Bu Ida ya, Ibu Eti itu dilanjut itu bagus sekali ya. Sampai mantan menteri siapa itu perhubungan sama siapa itu ya. Itu di rumahnya punya hidroponik yang sangat luar biasa itu. Jonathan, siapa namanya ya Pak Menteri itu? Jonathan apa siapa ya? Pak Jonas. Ya itu punya hidroponik di rumahnya itu. Ya. Ya, saya kira bagus sekali, apresiasi ya. Dan apapun Pak Kiai saya kira saya setuju sekali, tangannya itu jalan gitu loh. Ya, pikirannya jalan, tangannya jalan, kakinya jalan dan sebagainya. Yang sekarang ini kita hadapi itu untuk anak-anak milenial itu pikirannya jalan gitu, luar biasa, kemana-mana mengembara, teknologi dan lain, tapi tangan sama kakinya tidak bergerak, ya. Tidak ada mobilitas. Ya. Gus Koco itu catatan saya. Pak Kiai, terima kasih Pak Kepala Desa, itu Mas siapa tadi lupa namanya, yang masih muda-muda itu, ya Mas Sigit, saya kira bagus sekali itu dilanjut ya. Dan tadi tolong dikembangkan di tingkat desa lah lebih meluas gitu untuk konsumsi sendiri, kesendiri itu maksudnya ya tadi untuk pesantren, untuk desanya dan sekitarnya. Di Kebumen saya kira banyak rumah makan itu yang laku sekali itu di mana itu di sepanjang jalan itu kan banyak rumah makan itu yang bisa menjadi supplier ke sana, saya kira begitu. Dan ada labelnya organik, halal dan sebagainya itu sudah sangat menarik sekali. Ya. Terima kasih Mbak Eti, Bapak Ibu sekalian, ya Gus Iman. Ya. Saya kira ini dalam perjalanan kalau melihat posisinya, ya alhamdulillah pagi-pagi sudah berangkat ya. Dan Gus Koco, terima kasih sekali. Oke, terima kasih Prof. Ya, Assalamualaikum. Background-nya kayaknya gambarnya mudaan 20 tahun.
Wih. Iya. Tadi udah diganti lah sebetulnya itu. Oke. Oke, terima kasih Prof. Yayat. Nah, udah diganti itu. Udah diganti sekarang. Oke, terima kasih teman-teman dari pesantren, dari Desa Patemon dan seterusnya. Terima kasih yang sudah hadir di forum ini. Ada Mas Sugeng, ada Mak Yayat, Mas Madang, Mas Anjar, ada juga Mas Rohman. Nah, ini dari Bumdes Bekasi. Terima kasih. Juga luar biasa ini respon dari teman-teman yang ada di channel YouTube kita. Ada Geni Langit, Mbak Lurah Parti, Mas Dik ini pendamping lokal desa dari Ranca Engkek. Bandung. Ada juga Mas ini senior saya Mas Aris Ahmad mengikuti acara kita juga. Terima kasih. Ada Mbak Rina pendamping lapangan desa Kecamatan Cakuang Kabupaten Bandung hadir. Oke, terima kasih. Ada Mas Abdul Salam, ada Santi Kiai 1926, ada Mbak Siti Sarah, ada Rika Pamungkas, ada Hura Umum Channel, terima kasih dari Jambi udah bergabung juga mengikuti acara kita. Ada Pemdes banyak ya. Pangklongan, Poncol, kemudian Biciruyung, Biciruyung yang kemarin bareng-bareng dengan kita. Ada Mas Hasta juga, ada Bu Febri, ada dari Kebumen ini beberapa bergabung. Saya tidak bisa, saya coba bacakan satu-satu karena waktu masih cukup. Ada Agung, ada Mas Yusuf, ada Mas Warkim, ada kemudian Desa, ada Fitria, kemudian dari Pena Petang. Ini selamat semangat pagi. Penanya Pena Petang tapi semangatnya semangat pagi. Luar biasa pagi ini kita mendapatkan inspirasi, pencerahan bagaimana sekolah, bagaimana pondok pesantren juga bisa menjadi penggerak, menjadi inspirasi untuk desa. Dan kita berharap sarapan pagi, sarapan SDGs desa, kita akan selalu mendapatkan inspirasi-inspirasi baru, semangat-semangat baru, ide-ide baru untuk bagaimana memajukan, mensejahterakan desa-desa di seluruh Indonesia dalam satu semangat berdiri sebaris, tidak ada yang tertinggal, Holobis Kuntul Baris, SDGs desa. Sampai di sini perjumpaan kita di penghujung pekan ini. Kita akan berusaha hadir Senin sampai Jumat pukul 6 sampai pukul 7 dalam sarapan SDGs desa bersama Kapus Datin kita, Mas Ivanovic Agusta, dan Prof. Yoyon, penasihat menteri kita. Sampai di sini, salam bagi kerabat desa Indonesia, salam berdiri sebaris, Holobis Kuntul Baris, salam SDGs desa. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergabung dengan seluruh warga Siding, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Holobis Kuntul Baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa.
18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.